فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di akhir-akhir muka surat 491 dari Tawdihul Ahkam di bagian kitab Siyam. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, khilaful ulama. Ikhtalafal ulama fil hijamah hal tuftiru shaima am la. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah berbekam, apakah membatalkan puasa orang yang berpuasa ataukah tidak. Zahabal a'immatu salasah ila anha la tuftir. Imam yang tiga berpendapat bahwasanya ini tidak menyebabkan berbuka, yaitu tidak membatalkan puasa. Maksudnya imam yang tiga adalah Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah di sini. Lima rawal Bukhari an Ibni Abbas, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tentunya tiga imam tadi tidak bersandar pada kitabnya Imam Bukhari, tapi hadis yang ada dalam Bukhari, yang jelas mereka sudah tahu hadis itu sebelum Imam Bukhari menulis hadis itu atau semacam itu. Tayyib. Ani bin Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa dan berbuka. Berpuasa dan beliau itu sedang ihram. Wa rakhasa fil hijamah, termasuk ulama salaf yang memberikan keringanan dalam hijamah, yaitu boleh berhijamah dalam situasi puasa adalah Abu Sa'id, dari kalangan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian dari kalangan tabi'in yaitu dari kalangan sahabat juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wal Husain bin Ali, ini juga dari kalangan sahabat radhiyallahu anhuma. Wa Urwatu bin Zubair wa Sa'id bin Jubair rahimahumallah. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila anna al-hijamah tuftir. Imam Ahmad berpendapat hijamah membatalkan puasa. Lima fil Musnad wa Tirmidzi min hadis Rafi' ibn Khadij, berdasarkan hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad beliau dan juga Sunan Tirmidzi dari hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aftaral hajimu wal mahjum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membekam dan yang dibekam itu berbuka. Dan telah kita jelaskan sisi pendalilan dan mana yang rajih dalam masalah ini. Tayyib, qala al-Imam qala Ahmad wal Bukhari innahu asahu hadisin fil bab. Bahwasanya ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Memang dari sisi kesahihan dikatakan dialah yang paling sahih terkait dengan masalah bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam ini akan batal puasanya. Wali Abi Dawud an Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftaral hajimu wal mahjum. Qala Imam Ahmad ahaditsu aftaral hajimu wal mahjum yashuddu ba'daha ba'dah. Hadis bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam itu berbuka, ini saling menguatkan. Iya, dari sisi kesahihan hadisnya sahih. Cuma bagaimana menjamakkan dan bagaimana memahaminya telah kita lewati pembahasannya. Wa ana adhabu ilaiha, dan aku berpendapat ke situ, kata Imam Ahmad. Qala Tahawi wa ghairuh hiya ahaditsu mutawatirah an iddatis sahabah. At-Tahawi dan yang lainnya mengatakan ini adalah hadis yang mutawatir dari sejumlah sahabat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-ahadisul waridatu katsirah. Hadis yang banyak, hadis yang datang itu banyak. Qad bayyana hal a'immatul hufat, telah diterangkan oleh para imam penghafal. Wal qaulu bi annaha tuftir, dan pendapat bahwasanya ini membatalkan puasa, madhabu aksari fuqaha'il hadis. Ini madhab mayoritas dari fuqaha hadis, ka Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Mundir. Wa huwal muwafiqu lil qiyas. Ini yang sesuai dengan qiyas. Walaupun telah kita ketahui pendapat yang lain dalam masalah ini.
Bahwasanya yang membatalkan puasa adalah dengan sebab masuknya sesuatu ke dalam badan, bukan keluarnya sesuatu. Adapun kalau menimbulkan kelemahan, lihat apakah kelemahannya menyebabkan orang berbuka atau tidak. Thayyib. Qal walladzi lam yarau iftaral hajim. Adapun al-mahjum, orang yang berpendapat bahwasanya orang yang dibekam itu tidak berbuka dengan sebab itu, ihtaju bima fi sahih Bukhari. Mereka berdalilkan dengan yang dalam sahih Bukhari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrim. Di sini tertulis muharram, ini salah. Tapi muhrim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa, dalam keadaan beliau ihram. Walakinna Ahmad wa ghairahu ta'anu fi hadhihi ziyadah. Tapi Imam Ahmad dan yang lainnya mencela tambahan ini. Wa huwa qauluhu wa huwa shaim. Tambahan wa huwa shaim. Wa qalu, mereka mengatakan as-sabit annahu ihtajama wa huwa muhrim. Yang betul dari Nabi adalah beliau berhijamah dalam keadaan beliau ihram. Qala Ahmad wa huwa shaim khata'un min qabisah. Imam Ahmad mengatakan lafaz wa huwa shaim ini kekeliruan dari Qabisah. Qala Syekhul Islam wa ma dzakarahu Ahmad huwa alladzi ittafaqa alaihi syaikhan. Yang disebutkan oleh Imam Ahmad inilah yang disepakati oleh Bukhari Muslim, yaitu asal dari hadis Ibni Abbas, ini riwayat Bukhari Muslim. Tapi apa? Tanpa ada lafaz wa huwa shaim. Kalau lafaz wa huwa shaim ini Imam Bukhari menyendiri dengan riwayat itu. Wa hadisul fitr sharihatun shahihah. Hadis bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, ini jelas dan sahih. Muta'addidatu turuq, sanadnya beraneka ragam. Rawaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara nafsan. Yang meriwayatkannya dari Nabi adalah 14 orang. Wasaqal Imamu Ahmad ahadisahum kullaha. Imam Ahmad meriwayatkan hadis mereka semuanya, yaitu dalam Musnad. Fakaifa yaqdumu ala fakaifa yuqaddamu alaiha ahadisu hiya baina amrain. Maka bagaimana hadis ini dikalahkan oleh hadis-hadis yang dia di antara dua kemungkinan. Sahihun la dalalata fih. Hadisnya sahih tapi tidak ada penunjukan di situ. Au fihi dalalah, atau ada penunjukannya, walakin ghairu sahih, tapi tidak sahih. Baik. Perdebatan tentang masalah ini telah kita lewati hujah-hujahnya. Wasawab al-fitr, yang dirajihkan oleh si pensarah adalah al-fitr bil hijamah, yaitu orang akan berbuka, akan batal puasanya dengan sebab bekam tadi, wal fasad, yaitu menggores pembuluh darah untuk mengeluarkan darah, watasrito, yaitu penyedotan darah, wasahbidam, yaitu mengambil darah, al-kasir yang banyak, semacam apa, untuk transfusi darah itu, mendonorkan darah. Minal badanil maujudi fil hijamah, dari badan yang mana ilahnya ada di dalam hijamah. Baik, nggak ada titiknya jadi kacau ya. Titik al-badan titik. Al-mawjudu fil hijamah mawjudun fi hadhil asya. Ilah yang ada di dalam hijamah itu juga ada di dalam perkara-perkara tadi, tabaan wa syar'an, secara tabiat dan secara syariat. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnul Qayyim wa ghairihi ma minal muhaqqiqin, dan para peneliti yang lain rahimahumullahu taala. Fawaid al-ula, ajma al-ulama ala annal akla wa syurba wal jima' mufattirat. Para ulama bersepakat bahwasanya makan, minum dan jima itu membatalkan puasa. Waqtalafu fil hijamah wal kahl, mereka berselisih pendapat tentang masalah berbekam, masalah bercelak, wal inzal biduni jima, atau keluar mani tanpa adanya jima, wal imza, keluar madhi, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa qad taqaddama tafsilu dzalik, dan telah berlalu perinciannya. As-saniyah, yang kedua, taqaddama lana anna sahbadamil kasir yuftiru shaim. Telah berlalu bagi kita bahwasanya mengambil darah dengan banyak, yaitu mengambil darah yang banyak dari badan, ini akan membatalkan puasa orang yang
berpuasa. Kalau hijamah, seperti hijamah, alal qaulir rajih, berdasarkan pendapat yang rajih. Falau faradna anna maridun muttarran ila is'afihi bidam, kalau kita tetapkan bahwasanya ada orang sakit yang dia terpaksa untuk dibantu dengan darah qablal maghrib, ada kecelakaan mungkin atau ada kelahiran yang situ memerlukan untuk ditambah darahnya. Ini sebelum maghrib bagaimana? Fa innahu yubah, ini boleh liman yuradu sahbudami minhu al-fitr bisahab, untuk orang yang diinginkan dia diambil darahnya itu dia batal dengan sebab pengambilan darah tadi. Ini bahasanya agak berputar-putar sedikit, tapi intinya adalah boleh li ajli inqadhil maksum, karena demi menyelamatkan orang yang darahnya harus dipelihara. Kalau yang sakit dia dapat udzur, namanya sakit. Nah, dia diberi darah banyak, darah adalah makanan, maka puasanya batal. Lagi pula dia sakit. Tapi untuk orang yang diinginkan diambil darahnya, ini bagaimana? Maka ini boleh, tidak mengapa. Walaupun pembahasannya mungkin masih ada ekornya, maksudnya boleh itu dia batal atau tidak batal. Baik. Pembahasannya panjang, tapi telah kita lewati, wallahu alam, yang rajih, batalnya puasa itu bukan karena sesuatu yang keluar dari badan, tapi karena masuknya sesuatu sebagai bahan makanan. Sementara kita tahu terkait dengan masalah hijamah ini terkait dengan darah, terkait dengan makanan, darah adalah makanan. Adapun jima ini bukan makanan. Dia keluar sesuatu, ini terkait dengan melampiaskan syahwat. Kemudian ar-rabi'ah, yang terakhir, faedah yang terakhir disebutkan oleh beliau di sini, anna syari'ah. Sebentar, ini tadi belum ya. Yang ketiga, as-salisah idza ji'a bil ibadati 'alal muqtada syar'i, apabila telah didatangkan pola peribadatan sesuai dengan tuntutan syariat, fada'a ahadun fasadaha au butlanaha, kemudian ada seseorang mengklaim ibadah ini rusak atau batal, fa inna alaihi dalila ala dzalik, maka dia wajib untuk mendatangkan dalil. Kenapa Anda mengatakan ibadah orang ini batal? Harus ada dalilnya. Wa illa, karena jika tidak demikian, fa qauluhu la yuqbal bi naqsi ibadah. Ucapan dia tidak diterima ketika dia mengatakan ibadah ini kurang. Au butlaniha, atau ibadah ini telah batal, sementara dia tidak punya dalil untuk menguatkan pembatalan tadi. Zahiru hasihah, sementara ibadah tadi zahirnya telah sahih, telah sesuai dengan syariat. Illa bidalil, kecuali jika dia mampu mendatangkan dalil untuk menguatkan itu, menguatkan ucapan dia. Ar-rabi'ah anna syari'a idza syara'a ibadatan, pembuat syariat jika dia mensyariatkan suatu ibadah, bayyana arkanaha, dia akan menjelaskan rukun-rukunnya, wa syurutaha, syarat-syaratnya, wa wajibatiha, kewajiban-kewajibannya, hasba mastalaha alaihi ulamaul usul, sesuai dengan yang diistilahkan oleh para ulama usul. Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Kama bayyana mubtilatiha wa mufsidatiha, sebagaimana pembuat syariat juga menjelaskan apa yang menyebabkan jadi batal, menyebabkan ibadah jadi rusak, dan semacam itu. Fa innal asya'a la tatimu illa bi bayani ma yukammiluha wa ma yufsiduha wa ma yubtiluha. Karena perkara-perkara tidak akan lengkap kecuali dengan adanya penjelasan apa yang akan menyempurnakannya, apa yang merusaknya, apa yang membatalkannya. Idzan fala yahillu li ahadin ayyada'iya butlana au fasada ibadatin nas, maka tidak halal bagi siapapun juga untuk mendakwakan batalnya atau rusaknya ibadah umat manusia min tilqa'i nafsih, dari pendapatnya sendiri. Mudah-mudah mengatakan puasanya batal, atau wudhunya batal, atau sholatnya batal, dari pendapatnya pribadi. Au bihukmin yufriduhu min indih, atau dengan suatu hukum yang dia tetapkan dari dirinya sendiri, tidak ikut dalil. Fa inna hadza i'tida'un 'alal khalq, karena sesungguhnya perbuatan ini adalah merupakan pelanggaran terhadap haknya makhluk.
fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka, wa udwanun fi haqqil khaliq, juga sikap melampaui batas terhadap haknya si pencipta, fi syar'ih, dalam syariatnya. Karena hak penentuan sah dan tidak sah ini dari Allah, maka kita tidak boleh mengucapkan semacam itu kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.